Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada kelas yang isinya penuh sesek banget, sementara kelas lain kelihatan lebih lega? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas aturan resmi dari pemerintah yang jadi penentu soal jumlah maksimal siswa di setiap kelas di seluruh Indonesia. Yuk kita bedah bareng-bareng. Sebenarnya jawabannya itu ada di satu tantangan yang fundamental banget. Gimana caranya menyediakan pendidikan buat semua orang, dimanapun mereka tinggal. Makanya pemerintah bikin sebuah sistem yang punya aturan baku, tapi di saat yang sama juga cukup fleksibel buat kondisi-kondisi khusus. Oke, pertama-tama kita lihat dulu aturan standarnya. Kementerian Pendidikan menyebut kondisi ini sebagai kondisi normal. Ini tuh semacam aturan dasar yang berlaku buat sebagian besar sekolah di Indonesia. Nah, ini dia angka-angka resminya. Coba deh perhatiin, jumlah maksimal muridnya itu kan naik ya seiring jenjang pendidikannya. Angka-angka ini tuh ditetapin bukan tanpa alasan loh. Ini adalah batas yang dianggap ideal untuk menjaga kualitas belajar, biar setiap siswa itu tetap bisa dapat perhatian yang cukup dari gurunya. Tapi ada syaratnya. Sekolah itu baru boleh menerima murid sampai batas maksimal kalau 3 standar utama ini terpenuhi. Pertama, ruang kelasnya harus cukup luas, minimal 2 meter persegi per siswa. Kedua, gurunya harus cukup. Dan yang ketiga, anggaran sekolahnya juga harus sanggup. Semuanya demi kualitas dan tentunya keamanan. Tapi kan kita semua tahu ya, kondisi di lapangan itu nggak selalu ideal. Nah, terus gimana dong? Disinilah kondisi pengecualian atau aturan khusus itu berperan. Nah, slide ini nunjukin kunci dari semua kebijakan ini, fleksibilitas. Jadi sistemnya itu sengaja dirancang biar bisa melentur kalau tujuan utamanya, yaitu akses pendidikan buat semua anak, justru terancam. Coba deh bayangin sebuah daerah terpencil yang sekolahnya cuma ada satu. Nah, pengecualian itu dibuat untuk situasi-situasi kayak gini, di mana sekolah yang ada terpaksa harus menampung lebih banyak murid, biar nggak ada satupun anak yang sampai nggak bisa sekolah. Biar makin kebayang, kita lihat langsung aja yuk contoh kasus nyata yang diambil langsung dari panduan resmi pemerintah. Di sini kelihatan jelas banget kan prioritasnya, mendingan sedikit lebih ramai di kelas daripada ada anak yang nggak bisa sekolah sama sekali. Jadi, dalam kasus ini, akses pendidikan itu jadi lebih utama daripada aturan yang kaku. Oke, sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya. Gimana kalau ada sekolah favorit di kota besar yang minta pengecualian tapi alasannya beda? Nah, ini jadi bukti kalau sistemnya itu punya semacam rem pengaman. Pengecualian itu bukan buat mengakomodasi popularitas sekolah, tapi murni untuk menyelesaikan masalah akses. Selama masih ada sekolah lain yang bisa menampung, ya aturan standar harus tetap jalan. Terus, gimana caranya sekolah bisa dapat izin resmi buat nambah murid? Prosesnya itu nggak bisa sembarangan, sangat terstruktur, dan yang paling penting, semuanya harus berbasis data. Seperti yang bisa kita lihat, ini bukan keputusan sepihak dari kepala sekolah ya. Ini adalah prosedur resmi yang melibatkan verifikasi berlapis, mulai dari pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat. Tujuannya ya biar keputusannya objektif. Dan yang jadi tulang punggung dari semua proses verifikasi ini namanya Dapodik. Ini adalah database pendidikan nasional super lengkap yang isinya semua informasi tentang sekolah, guru, dan murid. Jadi semua usulan pengecualian itu bakal dicek silang sama data ini buat memastikan kebutuhannya itu real, bukan cuma keinginan. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua aturan ini? Jawabannya adalah soal menyimbangkan sebuah dilema yang klasik banget di dunia pendidikan. Intinya gini, ini tuh bukan sekedar aturan birokrasi yang kaku. Ini adalah alat untuk menyeimbangkan dua hal yang sama-sama penting, memastikan semua anak bisa sekolah alias akses sambil tetap menjaga standar pengajaran atau kualitas. Dan ini yang penting, pengecualian ini sifatnya sementara, nggak selamanya. Sekolah cuma boleh beroperasi dengan kelas yang lebih besar untuk maksimal 2 tahun. Setelah itu mereka diharapkan bisa kembali ke standar normal. Ini sekaligus mendorong pemerintah daerah buat cari solusi yang permanen. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan penutup. Aturan ini kan dirancang biar tegas tapi juga fleksibel. Tapi pertanyaannya, apakah ini sudah jadi keseimbangan yang pas antara akses dan kualitas? Ini adalah tantangan yang terus-menerus dihadapi oleh para pembuat kebijakan dan kita semua di seluruh Indonesia.